sallallahu alaihi wasallam. Lebih kompak. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Tuhan kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita lanjutkan melangkah kita kepada acara yang ketiga, sambutan ataupun sepatah kata yang akan disampaikan oleh ayah anda kita Bapak Kaharudin SPDI MA. Kepada ayah anda kita dipersilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan banggakan Ustaz Kondang Ahmad Al-Habsyi yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Kalau dulu hanya kita melihat di layar televisi sebagai Dewan Hakim, yaitu pidato di Indonesia, saat ini kita bisa melihat langsung. Karena itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini dipertemukan seorang ulama besar, seorang ustaz hadir di tengah-tengah kita. Karena itu ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat ini kita bisa menyaksikan, yaitu Al-Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Selamat datang Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Mata Pawali, Kepala Desa Mata Pawali, Kelurahan Mata Pawali. Dihadir saat ini beberapa majelis-majelis kami. Oleh karena itu kami sebagai koordinator dan pengurus Masjid Nurul Anfaq Doidoy, Kelurahan Mata Pawali, Kecamatan Pujananti, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini, di masjid mubarak ini, untuk menyaksikan langsung tausiah takbir akbar yang akan sebentar diantarkan oleh Al-Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Sekali lagi terkhusus kepada Ustaz dan rombongan komunitas Riau yang membawa ke beberapa daerah memberikan tausiah kepada seluruh masyarakat. Dan hari ini kita dapat menyaksikan secara langsung. Sekali lagi sebagai akhir dari sambutan ini, saya selaku koordinator dan pengurus Masjid Nurul Anfaq Doidoy mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada kesempatan ini, pada kegiatan ini terdapat kehilapan dan kekurangan maupun keburukan. Itulah yang sempat kami sampaikan. Terima kasih, dan mari kita
seksama. Dan saya harapkan kepada seluruh jamaah duduk dan mari kita dengan penuh ketenangan mendengarkan, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Quran Ustaz Kondan kita, yaitu Ahmad Al-Habsyi. Kita bisa melihat langsung saat ini, bukan di televisi. Kalau dulu ada di televisi, tapi kita bisa melihat langsung. Inilah ketampangannya beliau. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf, dan saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada ayahanda kita Bapak Kaharudin SPDI Nurah yang sudah menyampaikan sepatah kata kita bersama. Mudah-mudahan ayahanda kita selalu disehatkan badannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut, kami himbau kembali anak-anak yang perempuan boleh maju ke depan, jangan ada yang kosong biar tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu hari ini. Selawat satu kali susun jumlahnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Anak-anak di sini, anak-anak di sini semua biar dapat ilmu nanti. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sudah mewajah ke depan, yang belum, ayo segera merapat. Kalau enggak, kita enggak mulai acaranya. Ayo maju. Sallallahu ala Muhammad. Isi yang kosong di sini dulu anak-anak, biar kalian dapat nanti. Di sini. Isi yang di sini dulu. Anak-anak yang perempuan, yang di sini dulu, Neng. Di sini. Terus diarahkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, safari dakwah kajian ilmu yang akan langsung disampaikan oleh tuan guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada tuan guru kita, sama-sama kita persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, hadir bersama kita Bapak KUA Hujananti yang diwakili Bapak Ustadz Muhammad Arif SAG, Sarjana Alam Gaib. Hadir bersama kita yang menjadi wasilah Bapak Kaharudin SPDI MA dan segenap para jamaah, hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah Masjid Nurul Anfaq, Kelurahan Maktapak Wali, dan anak-anak kita yang hadir hari ini semuanya. Untuk 30 menit ke depan saya mengajak berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul. Siap? Tutup mulut, pasang telinga, buka hatinya.
Kalau ada yang berbicara di majelis ilmu, apalagi bercanda, ini menunjukkan bahwa dia orang yang gak punya akhlak dengan Allah. Masjid ini tempat terbaik, maka bikinlah sesuatu yang terbaik. Kalau mau bermain dan bercanda bukan di masjid. Siap? Saya paling anti kalau lagi tausiah ada yang berbicara, apalagi bermain-main. Jangan salahkan kalau saya tinggalkan ruangan ini kalau nampak nanti ada yang bermain-main. Berarti dia tidak menghargai Allah. Kalau tidak menghargai Allah, buat apa saya menghargainya? Tangan. Sudah terlalu banyak waktu kita habis untuk urusan dunia yang sia-sia. Hari ini 30 menit jadikan bisa menghapus puluhan jam waktu kita yang terbuang sia-sia. Biar makin berkah, kita bersalawat dulu kepada Rasulullah. Saya akan rekam, saya share ke IG story saya. Full ya. Biar dunia melihat kalau di sini ada orang-orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Biar dunia melihat di sini ada makhluk langka. Nanti lihat di IG story saya Ahmad Al-Habsyi _real. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Wasilah mereka bulan ini saya dibawa ke Sulawesi Selatan. Hari ini harusnya ada 3 acara, tapi saya dapat bocoran ada acara tabrakan tambahan 2 acara. Berarti ada 5 acara. Sekarang ini titik yang ke-75. Saya dibawa muter-muter, masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ini nanti saya laporkan dengan Ferdi Sambo. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu, komunitas Riau Indonesia Mengaji, muda usianya mantap jihadnya. Mereka di usia yang muda sudah siap menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Bayangkan tiket pesawat saya yang bayar mereka, hotel saya mereka, makan minum saya mereka, mobil pun yang menyewakan mereka. Setiap tempat yang saya datangi termasuk hari ini, panitianya tidak dibebankan beban persyaratan apapun. Bahkan panitia hari ini tidak usah kasih saya 1 sen pun. Saya dihadirkan betul-betul gratisan. Rugi yang gak mau datang hari ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan. Sebenarnya saya juga sering melihat Indo dari TV. Bapak Ibu, saya titipkan pesan, kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini jangan bilang besok. Belum tentu besok panjang umur kebaikan bisa diulang. Kalaupun umur panjang belum tentu badan disehatkan. Tongan? Tongan. Maka kita doakan dulu komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mudah-mudahan istiqamah dalam perjuangannya. Mudah-mudahan mereka makin semangat menghadirkan para ulama-ulama lain untuk silaturahim ke tempat ini kembali. Amin. Hari ini mereka bawa saya, mudah-mudahan dalam kesempatan
pejuang-pejuang lainnya untuk bisa berbagi ilmu buat kita. Maka saya ingatkan pesan ulama, kalau kita nggak bisa jadi orang baik, ayo paling tidak kita membantu menyebarkan kebaikan yang dilakukan orang baik. Kalau kita nggak bisa jadi seperti komunitas yang hebat ini, paling tidak ayo nanam saham akhirat bersama mereka. Saya ajak Bapak Ibu, kita sempurnakan iman kita dengan amal. Innalladzina amanu wa amilus. Iman tidak sempurna kecuali amal menyempurnakannya. Maka saya ajak Bapak Ibu, hari ini kita berikan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Kita bantu, kita semangati anak-anak muda ini selama mereka 1 bulan berada di Sulawesi Selatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajak Bapak Ibu, sisihkan infak terbaik. Niatkan anak cucu kita kelak ada yang jadi ulama besar. Niatkan anak cucu kita ada yang menjadi penghafal Quran. Niatkan anak cucu kita ada yang menjadi pejuang-pejuang agama. Amin ya rabbal. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan infak terbaik, kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Sallallahu kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, berkahi usahanya, berkahi keluarganya. Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan salihah. Amin ya rabbal. Allah jadikan anak cucunya nanti ada yang jadi pejuang-pejuang agama, ada yang jadi penghafal Quran. Seorang anak yang hafal Quran akan menyelamatkan puluhan ahli keluarganya. Seorang anak yang hafal Quran akan memakaikan mahkota terbuat dari cahaya di atas kepala bapak ibunya nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Bapak Ibu, tadi saya ketemu anak muda usia 21 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Saya jadi teringat dengan kisah santri saya. Dan cerita ini dengarkan baik-baik, karena cerita ini akan diangkat menjadi film layar lebar dakwah kedua saya. Saya pernah berhasil bikin film layar lebar dakwah pertama, sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Filmnya saya angkat dari buku saya yang saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulis buku ini sambil meneteskan air mata. Saya jamin yang baca buku karangan saya ini akan nangis terseduh-seduh ingat dosa dengan ayah ibu.
Saya jamin Bapak Ibu tidak akan bisa beli buku saya di toko-toko bangunan, kecuali di tempat saya tausiah. Buku ini dahsyat. Buku ini dahsyat. Kalau baca buku ini ingat dosa dengan orang tua. Nangis terseduh-seduh. Pernah terbukti di satu kota, saya tabligh akbar, jamaah yang hadir ribuan orang hidup semua. Tiba-tiba saya terharu nampak di belakang ada seorang preman. Badannya penuh tato, mukanya serem, rambutnya panjang gondrong. Masih mau mendengarkan ceramah. Saya terharu. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi? Masya Allah, belum dia baca buku saya, dia baru pegang begini, tangannya gemetar. Gemetar bahasa Inggrisnya tendri. Banyak orang Inggris berbanyak. Belum dia baca buku saya, baru dia pegang begini, masih plastikan, belum dia buka, dia sedang meraung-raung menangis. Menangis preman itu. Saya heran, saya tanya, abang kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Buku ini sudah saya angkat jadi film loh. Tonton filmnya mau? Sukses di bioskop loh. Saya ajarkan cara nontonnya mau? Biar nanti pulang dari sini tinggal klik doang. Nanti langsung tinggal tonton. Tolong ajak anak didiknya, ajak anak-anaknya nonton film saya 4 episode sampai selesai. Saya tunggu komennya setelah nonton. Keren gak filmnya? Nonton film saya gak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Buktikan kawan-kawan saya. Ada lucunya, ada serunya, ada sedihnya. Nonton mau? Ya, saya ajarin caranya ya. Punya handphone kan? Coba buka YouTube sebentar. Saya tuntun biar gampang. Tahu YouTube yang ada merah-merahnya itu? Kemarin ada nenek-nenek, saya tanya, nenek tahu YouTube? Si nenek sok gaul langsung menjawab, jangankan YouTube, TikTok saya main. Ternyata namanya Mary, nenek lincah. Sudah buka YouTube? Coba ketik di pencariannya Gencar TV. Gencar TV, Gerakan Cinta Rasulullah. Gencar TV. Sudah? Turunkan videonya, turunkan. Cari judul Ada Surga di Rumahmu. Ada Surga di Rumahmu. Ada 4 episode kan? Episode 1, 2, 3, 4. Tonton sampai selesai. Tonton sampai selesai. Tonton sampai selesai. Filmnya keren banget. Tapi jangan lupa sebelum tonton subscribe dulu dong. Like, share, and subscribe. Nanti di akhir nonton kasih komen. Anak-anak, kalau mau subscribe, follow, subscribe yang kira-kira terus mengalirkan pahala buat kamu. Kalau kita subscribe, follow ahli maksiat, selama-lamanya maksiat itu mengalir juga ke rekening kita. Doakan. Ada 7 film lagi akan saya bikin. 7 film lagi akan saya buat. 7 film. Siapa tahu nanti saya syuting di sini. Boleh? Ibu-ibu boleh ikut main di film saya, mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Nanti buktikan film saya diangkat dari buku saya jadi sutradaranya, dan saya terpaksa main di dalamnya menjadi peran guru saya. Dan ada salah seorang artis muda di sana masih kecil memerankan Ramadan. Gara-gara main film saya sekarang jadi artis terkenal, punya sinetron sendiri di SCTV. Tonton. Nanti siapa tahu saya kesini lagi mencari bakat. Al-Habsyi hadir mencari bakat di sini. Nanti saya ajak main. Ada 7 film lagi. Film kedua salah satunya film tentang santri saya yang hafal Quran. Bapak Ibu, mohon maaf
Sekali lagi saya titipkan pesan, siapapun yang menempel dengan Quran pasti mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Salah satunya cerita santri saya ini. Sebelum saya sampaikan cerita ini, saya tambahkan ilmu buat anak-anak semuanya. Ilmu itu bisa engkau dapatkan bukan hanya dari yang tersurat saja, tapi tidak sedikit dari yang tersirat ada ilmu dari Allah. Apa ilmu yang tersirat? Kejadian apapun yang engkau dengar dengan telingamu, engkau saksikan dengan matamu, engkau rasakan dengan hatimu, baik kejadian pada dirimu atau apapun kejadian di belahan muka bumi ini, itu sebenarnya ilmu tersirat dari Allah untuk engkau renungi. Apa pesan ulama? Man kathura i'tibaruhu qalla itharuhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun di atas muka bumi ini, dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Karena kita nggak mau belajar dari kisah-kisah orang sebelum kita. Padahal semua kisah-kisah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai hari kiamat, Allah abadikan dalam Al-Quran. Anak-anakku, isi Quran 3/4 lebih banyak ceritanya. Lebih banyak ceritanya, karena cerita bisa menguatkan hati. Bahkan Allah mengajarkan Nabi lewat cerita. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah saja mendidik Nabi lewat storytelling. Do you understand? Yes. Indo, diam-diam orang kafir mencuri ilmu ulama kita. Tadi saya sampaikan ilmunya apa? Kata ulama, barang siapa yang pandai mengambil iktibar dari semua kejadian yang ada, sedikit kegagalan dalam hidupnya. Orang kafir copy paste bikin kalimat tandingan. Experience is the best teacher. Do you understand? No? Belajar. Jangan kalah dengan anak-anak. Saya ajarin, itu bahasa Inggris, biar ibu understand. Itu bahasa Inggris, artinya jangan buang sampah sembarangan. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik bagi kehidupan. Tangan. Sebelum saya ceritakan kisah ini, anak-anak tetap duduk yang manis begini, dengarkan. Jangan ada yang jual kanan kiri, jangan ada yang ngobrol, dan ada yang ganggu temannya. Jangan main-main, mata saya lebih tajam dari CCTV. Kalau ada yang main-main bercanda, nanti kita kasih hukuman berdiri di sini, membaca surah-surah pendek minimal Al-Baqarah. Nah, rasain. Tapi kalau ada yang diam, bagus, nanti dapat hadiah dari saya. Saya kasihkan hadiah Al-Quran, cetakan komunitas Indonesia Mengaji, mewah, eksklusif, ada terjemahan, kertasnya bahannya anti rayap, anti basah, plus tanda tangan asli dari saya. Siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah ini akan saya angkat jadi film. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu, pondok pesantren kami yang bernama Pesantren Arya Palembang mengirim 20 orang santri yang masih kecil-kecil ikut lomba hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pondok kami kirim mereka naik mobil, muter jalannya lebih lama. Selesai lomba jam 12 malam, inisiatif ketua rombongan biar anak didik kami tidak terlalu lama pulang ke pondok, mereka mengambil jalan pintas menyeberang Sungai Musi. Karena pondok kami persis di pinggir sungai. Mereka naik lopi. Tahu lopi? Lopi. Itu yang sering anak-anak muda bilang lopi-lopi. Oh, itu lopi-lopi. 20 santri naik lopi.
Manusia punya rencana. Allah Maha merencanakan. Nyampe di tengah sungai, lopi bocor. 20 santri kami tenggelam ke dalam sungai. Dan kami baru sadar, di antara 20 santri itu hanya ada 17 santri saja yang bisa berenang. 17 santri saja. 3 santrinya ketahuan tidak bisa berenang. Dan ketiga-tiga santri itu tenggelam dalam sungai. 4 malam 3 hari setelahnya jenazah mereka bertiga baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Padahal ketiga santri yang tenggelam ini, satu, seorang santri hafal 10 juz Al-Quran. 2, seorang santri yang hafal 20 juz Al-Quran. Ketiga, seorang santri yang paling kecil badannya tapi paling besar, paling banyak hafalannya, 30 juz Al-Quran. Dan ketiga-tiganya calon juara 1 di bidang mereka masing-masing menurut dewan jurinya. Mereka finalis semuanya. Tapi Allah punya rencana yang lain. 4 malam 3 hari jenazah mereka bertiga tenggelam dalam sungai. Sekali lagi seulang, 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu di tempat yang berbeda-beda, Maha suci Allah. Allah tidak ingkar dengan janji. Apa janji Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janjinya. Salah satunya janji Allah adalah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kata Allah, kami pasti akan menjaganya. Ternyata bukan cuma Quran yang akan dijaga, orang yang semangat mempelajarinya, meskipun terbata-bata membacanya, orang yang semangat mengajarkannya, orang yang mau menghafal dan mengamalkannya, bahkan siapapun yang siap dari donaturnya, bangun pondok pesantren Quran, bangun rumah tahfidz Quran, ikut program wakaf Quran, memberikan beasiswa menghafal Quran, orang-orang begini akan masuk kategori hafidun. Dijaga Allah dunianya, dijaga Allah akhirat. Itu yang terjadi pada santri kami. 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sekali lagi, ada keanehan. 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka bertiga, Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Saya tahu pasti semua penasaran. Di mana-mana, siapapun tenggelam dalam sungai, buktikan. Jangankan bermalam-malam, apalagi berhari-hari, sebentar saja tenggelam dalam sungai, pasti 3 hal ini terjadi pada tubuhnya. Membengkak. Kenapa? Kadar air masuk ke dalam tubuh. Kedua, membiru, karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang deras, pasti berbenturan dengan benda keras di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi Masya Allah, santri kami yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu ditemukan jasadnya dan diangkat satu persatu, Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sampai ada petugas air sungai yang 15 tahun kerja di Pemda, menyelam, mencari, mengevakuasi mereka bersumpah. Demi Allah Habib, iya, 15 tahun saya kerja di Pemda. Terus baru kali
kali ini saya menemukan orang yang tenggelam. 15 tahun saya bekerja di Pemda, ngurusin orang-orang tenggelam di sungai. Saya yang menyelam, saya yang mencari, kami yang mengevakuasi. Baru kali ini kami melihat ada anak kecil 3 orang tenggelam dalam sungai 4 malam 3 hari. Begitu kami temukan jasadnya, kami angkat satu persatu. Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Ini teknik ceramah terbaru, bikin orang penasaran. Apa kita kasih judul filmnya Ada Keanehan? Apa kita lanjutkan tahun depan saja gitu, biar makin penasaran? Lanjut. Yang kompak lanjut. 4 malam 3 hari. Mereka tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Satu hari sebelum tragedi santri kami tenggelam, 1 hari sebelumnya heboh di surat kabar. Ada seorang perempuan cantik bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera ke sungai yang sama karena ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah dia tebar, catering sudah dia bayar, gedung sudah dia sewa. Calon mempelai laki-lakinya kabur, dia patah hati, putus cinta, broken heart. Ya Ustaz? Heart broken. Dia patah hati, bunuh diri, terjun ke sungai yang sama. Belum genap 1 malam, belum cukup 1 hari, jenazahnya diangkat dan ditemukan. Apa yang terjadi? Wanita ini bengkak, biru, bahkan busuk seluruh tubuhnya. Belum 1 malam loh, belum 1 hari loh. Tapi santri kami ini 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, ada keanehan. Jasad ketiga santri kami yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, 4 malam 3 hari tenggelam. Begitu diangkat jasadnya, tiga jasadnya tidak bengkak, tidak biru, tidak busuk, bahkan 3-tiganya aroma tubuhnya mengeluarkan aroma yang harum semua. Kenapa bisa begini? Jangan tanya saya, tanya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga. Bahkan maaf, wajah mereka tidak nampak seperti orang tenggelam. Wajah mereka nampak seperti orang yang baru naik mandi, senyum menikmati kematian, berjumpa dengan Ilahi. Bahkan yang lebih aneh lagi, di antara ketiga itu ada yang hafal 30 juz, paling kecil badannya, paling banyak hafalannya 30 juz. Bapak Ibu tahu nggak dia mati sambil apa? Dia tenggelam sambil memeluk Quran di dadanya. Dia bawa Quran menyertai kematian. Logikanya siapapun akan tenggelam, detik-detik akan tenggelam, pasti dia akan melakukan 2 hal. 1, teriak-teriak dulu minta tolong. Tolong. Tahu kan? Yang kedua, dia akan berusaha membuang beban apapun yang membuat dia makin berat dan bisa makin cepat tenggelam. Detik-detik ketika Lopi akan tenggelam, temannya sudah mengusulkan, lempar saja Quranmu. Kamu kan gak bisa berenang, nanti kamu pegang Quran makin berat, makin cepat tenggelam. Lempar Quranmu, lempar. Anak tadi gak mau, dia malah genggam Qurannya, dia tatap Qurannya sambil menangis.
Lalu dia bilang, Quran, jadilah teman hidup dan matiku. Quran, temani aku berjumpa dengan Allah Tuhanku. Hari ini aku dekat engkau dalam pelukanku. Nanti insya Allah di yaumil qiyamah engkau yang memelukku, tuntun aku mudah sampai ke surga Allah Tuhan. Dia penuh Quran, dia bawa tenggelam, dia menyertai Quran, menyertai kematiannya. Bapak Ibu tahu apa yang aneh? 4 malam 3 hari diangkat jasadnya, Qurannya nggak basah loh. Atasnya basah sedikit, dalamnya kering. Padahal 4 malam 3 hari. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan Quran dari pelukannya. Kami sudah berusaha, pelan-pelan kami lepaskan. Ternyata tidak mampu. Quran itu seperti menempel di telapak di tangannya, seperti melekat di dada. Kami khawatir kalau kami pasangkan terus-menerus kami tarik, nanti ada organ tubuhnya yang lepas. Kami biarkan jenazahnya terbaring sambil memeluk Quran di dada. Menunggu datang ibunya seorang janda, wanita soleha pecinta Quran. Ibunya ditelepon, kering, Umi, alhamdulillah, anak Umi sudah ditemukan jasadnya. Umi sakit sayangnya dia dengan Quran, dia meninggal sambil memeluk Quran. Umi mendengar itu, ibunya berlari dari kampungnya, menghampiri jenazah anaknya yang sedang dikerubuti puluhan ribu pasang mata. Ibunya berteriak, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam rindu ibu buat almarhum ayahmu. Nak, tunggu ibu dan ayahmu di depan pintu surga. Nak, jadilah penyelamat ibu dan ayahmu kelak di hadapan Allah. Pakaikan mahkota terbuat dari cahaya di atas kepalamu dan di atas kepala ayahmu. Nah, aku yang mengandungmu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu, aku yang membiayai hidupmu. Demi Allah, hari ini aku sampaikan di telingamu, nak, aku ridha dengan kematianmu. Aku ridha, aku ridha." Mendengar kata ridha keluar dari mulut seorang ibu yang berhati mulia, tiba-tiba nampak keanehan berikutnya. Quran yang tadinya nggak bisa lepas dengan sendirinya jatuh di tangan ibunya. Seolah-olah kami sedang dikasih tahu oleh Allah, dikasih tontonan tentang cerita kehidupan seorang anak yang sedang menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru kasih contoh cerita ini sedikit, sudah banyak yang meneteskan air mata, banyak yang menangis. Coba bayangkan kalau cerita hebat ini saya angkat betul jadi film layar lebar. Saya yakin ini akan jadi sebuah semangat, gebrakan, biar anak-anak kita makin semangat mendekatkan diri dengan Al-Quran. Doakan saya sehat, panjang umur. Saya akan berjuang untuk menghadirkan film karya terbalik ini biar menjadi kenang-kenangan buat para anak-anak muda kita. Insya Allah. Kenapa mereka dikhususkan Allah? Jawabannya pesan Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Kata Nabi, sesungguhnya manusia itu, di antara manusia ada orang yang dianggap Allah sebagai keluarganya. Kita dianggap keluarga oleh bupati, banyak dapat prioritasnya. Dianggap keluarga oleh presiden, banyak dapat proyeknya. Apalagi dianggap keluarga oleh Allah, pasti dapat keistimewaan yang tidak Allah kasih buat hamba-hamba lainnya. Para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah itu ya Rasul? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatahu. Orang yang dekat dengan Quran, orang yang cinta dengan Quran, orang yang mau berjuang bersama Quran akan termasuk keluarga Allah, dan merekalah orang-orang pilihan dari Allah. Ar-Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati Quran. Singkat pada episode terakhir. Boleh minum dulu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semua lihat ke saya. Bahasa Arabnya unzur ilayya.
bahasa Inggrisnya loket, bahasa Jepang sudah diajarin guru-guru. Kalau begitu saya ajarkan, hafalkan bahasa Jepang. Lihat ke saya, itaka minum. Banyak orang Jepang juga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lihat lagi yang kedua, itaka minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lihat lagi yang ketiga, itaka minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cap kuning. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Bapak Ibu, saya nyuruh minum, saya sedang saya nyuruh liatin saya minum, saya sedang nitipin oleh-oleh buat anak-anak. Begini cara Nabi minum. Begini, 3 kali tegukan. Karena Nabi yatanafas fi syurbi salasa. Nabi kalau minum 3 kali tegukan, 3 kali narik nafas. Di barat sudah diselidiki, minum gaya Nabi membuat panjang umur, badan sehat, tidak mudah kena penyakit. Saya tidak menemukan ada satu hadis Nabi minum gaya selebel. Enggak ada hadisnya Nabi minum gaya begini. Budu. Itu gaya Fir'aun, you know. Kalau minumnya gaya Nabi berkah. Biar makin berkah, jangan salah pilih minuman. Pilihlah Ajwa. Masuk Pak Eko. Bapak Ibu doakan, ini minuman terbaik, paling tersehat nomor 1 setelah Zam-Zam. Minuman ini sudah mengalahkan semua merek minuman yang ada di Indonesia, di Turki, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Jordan, bahkan di Arab Saudi. Sudah kami adu, minuman ini terbaik. Air kangen saja kalah, lo diadu apalagi yang gak kangen. Evian, Equil, Kelio, Fiji semua kami kalahkan. Kenapa? 1, minuman ini belajar dan berkiblat dari Zam-Zam. 2, minuman ini kami khatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Lalu dibikin pabrik produksi dan didengarkan Al-Quran. Sekali lagi, apapun yang menempel dengan Quran pasti ada berkah dari Yang Maha Rahman. Di Jepang pernah diselidiki, di Jepang. Tahu Jepang? Baru belok kanan. Di Jepang pernah diselidiki, botol minuman dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristalnya hancur berantakan. Botol kedua dibuka tutupnya, didengarkan Quran, kristalnya indah dan menawan. Berapa banyak yang minum Ajwa? Maaf, kristalnya sembuh. Mio, keputihan, kolesterol, ambien, kencing batu, asam urat, dan semuanya sembuh. Buktikan. Karena Nabi yang menyuruh obati penyakitmu dengan Quran. Karena Quran yang menitipkan pesan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu jadi obat dan rahmat bagi orang mukmin. Tolong. Bu. Sekarang kita adu Ajwa dengan minuman terbesar di negeri ini. Masih disegel ya. Ternyata minuman ini milik perusahaan Yahudi. 80% minuman kita dikuasai Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Kalau Yahudi bikin perusahaan, untungnya pasti buat Israel. Kalau nyampe ke Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesarnya? Majelis Taklim kita. Kita ngebunuh saudara kita sendiri. Anak-anak lihat ke depan, kita tuangkan air mereka, kita teteskan betadin, lalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, karena zat besi merusak kandungan air.
pakai plastik atau sedotan. Lihat ke depan. Air mereka dari bening berubah jadi kuning. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Minuman yang untungnya buat Palestina. Minuman ngambil berkah nama kurma Nabi, Ajwa. Apapun yang dari Nabi pasti berkah menghampiri. Ajwa enak disebut, enak didengar karena dari Nabi. Ajaib water. Sekarang kita lihat ke depan. Semua minuman sudah kami kalahkan, Bu, semuanya. Ibu pernah dengar minuman Milagros? Milagros sama kuat dengan Ajwa. Milagros lebih mahal dari Ajwa, 45.000 harganya. Ajwa di bawah. Plus ada Quran lagi, plus ada untuk Palestina. Lihat ke depan. Perut kita ini kotor, Bapak Ibu. Penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, ya sehatkan kondisi perut. Untuk sehat bukan jaga makanan, jaga dulu minuman. Karena tubuh kita lebih butuh cairan daripada makanan. Minuman apa yang lebih bening? Ajaib water, makanya Ajwa namanya. Sekarang tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai media makanan. Saya pilih makanan murah meriah, kesukaan anak-anak kita, padahal berbahaya. Mie instan apapun berbahaya. 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya masih muda, usia 28 tahun, kena kanker payudara sampai meninggal dunia. Kenapa? Suka makan mie. Anak-anak lihat ke depan. Ini gambaran perut yang sehat dengan yang tidak. Rekam, kasih tahu anak-anaknya. Masih berani makan? Beginilah perut kita. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Anak-anak bayangkan, ini baru 1 sendok belum dimasuk ke perut kalian, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimianya, inilah pengawetnya, inilah formalinnya, dan ini akan jadi kanker, pasti mematikannya. Tapi kalau minumannya Ajwa atau Zam-Zam, dia netralkan racun apapun. Karena Ajwa mengandung antioksidan, alkali tinggi, mikroplaster, semuanya ditemukan dari air Zam-Zam. Jangankan racun, minum Ajwa, sihir hilang. Kenapa? Quran menyatu di dalamnya. Bapak Ibu, Ajwa bagus buat kulit. Bagus sekali. Kita tempelkan. Minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih hebat? Yang ajaib? Takbir. Alhamdulillah Ajwa sudah ada di depan sana. Nanti setelah acara beli, bawa pulang, minum, kasih anak keluarga yang sakit. Insya Allah jadi kesembuhan dan asbab hidayah bagi siapapun yang meminumnya. Dan yang minum, yang beli ikut andil berjuang bersama Palestina. Alhamdulillah. Sallallahu Saya mohon keikhlasannya untuk membacakan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan ayahanda saya dan ibunda saya yang sakit. Badan saya di sini, tapi hati dan pikiran saya teringat dan tertuju ke ayah ibu saya. Saya yakin di depan saya ada orang-orang yang aminnya lebih dahsyat dari amin saya. Saya percaya ada yang lebih mulia dari saya. Al-Fatihah biniyati syifa was-siha wal-quwwah wal-himmah wa tulil umur fi ta'atillah. Buat ayahanda saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi dan ibunda saya tercinta Syarifah Mardiyah binti Muhammad Syahab dan segenap orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, anak cucu kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat ibadahnya, Allah kuat tambahkan semangat hidupnya, Allah berikan kesempatan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah keluarganya. Kalaupun akan meninggal dunia, Allah panggil
dengan jaminan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Semuanya lahumul fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon izin dan ridhonya kita takhirkan sholat asar 10 menit sampai 15 menit ke depan. Pasangkan niat dalam hati, kalau sudah masuk waktu asar, ya Allah, aku dengarkan panggilan azan, setelah ini aku tunaikan sholat. Tidak apa-apa, kita takhirkan sholat asar, karena Nabi pernah satu kali mengakhirkan sholat asar. Soalnya waktu saya mepet, saya nggak punya waktu lagi. Kita tuntaskan dulu jihad dan acara kita hari. Kalau kita bubar, sholat dulu, waktunya lebih lama. Ngumpulin orang kita kalau sudah bubar lama. Lebih baik kita lanjutkan walaupun sebentar. Kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Siapa yang melalaikan sholat? Orang yang rajin sholat, paling depan shotnya, tapi setelah sholat korupsi, membunuh orang, membohongi, itu yang masuk melalaikan. Kalau kita tidak dalam konteks berbuat dosa, apalagi kita sedang menuntut ilmu, kata ulama, kalau menuntut ilmu dahulukan, karena amal itu butuh ilmu. Tonton? Saya mohon ridhonya kita lanjutkan. Karena kalau di Saudi Arabia sebelum azan masjid sudah penuh, setelah azan sudah membludak, tapi tidak pernah setelah azan langsung koma. Nunggu 30 menit, bahkan 45 menit. Apa kita mau bilang mereka yang sudah nunggu lama fawailul lil musallin? Betul? Kita cuma mundur 20 menit paling lama, insya Allah. Siap? Bapak Ibu, saya ajak semuanya kita bermuhasabah dulu sebentar. 1-2 menit, anak-anak nanti tundukkan kepala, tutup mata. Kalian bayangkan semua kebaikan ayah ibu kalian. Kalian bayangkan semua dosa masa lalu kalian. Karena mohon maaf, kalian akan sadar betapa mahal orang tua kalian nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kalian. Hari ini kita doakan orang tua, besok anak cucu kita mendoakan kita. Hari ini kita bahagiakan mereka, besok anak cucu kita bahagiakan kita. Jangan mimpi besok panen padi, kalau hari ini yang ditanam cuma rumput ilalang saja. Mau tahu besok panen apa? Tanya hari ini sudah nanam apa. Semuanya yang cinta dan sayang dengan orang tuanya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bermuhasabah.